Shalom, senang bisa berjumpa kembali dalam renungan hari ini intim dengan Allah. Mari kita mau siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita dalam apapun keadaan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan menolong dalam hidupku. Angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Takkan Kau meninggalkanku. Takkan Kau meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak akan meninggalkan setiap orang yang percaya, berserah dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami
Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta Tuhan. Biar lewat renungan hari ini kami mendapatkan rema yang baru dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waspada berita hoaks. Sebelum orang Israel menyeberangi sungai Yordan, datanglah suku Ruben dan suku Gad menjumpai Musa untuk menyampaikan permintaan. Suku Ruben dan Gad mengajukan permohonan supaya mereka diperkenan memiliki daerah sebelum timur sungai Yordan, karena wilayah itu cocok bagi kaum pemilik kambing domba yang banyak. Musa memberi jawaban demikian, "Masa kalian tinggal di sini sementara saudara-saudaramu yang lain masih akan berperang untuk merebut tanah bagian mereka? Bukankah sikap kalian akan melemahkan semangat orang-orang Israel lainnya?" Tertulis dalam Bilangan 32 ayat 6-7. Kata Badini Ruben dan Gad kepada Musa demikian, "Sementara anak, istri, dan kambing domba kami tinggal di sini, kami akan meminggul senjata bersama-sama sampai mereka menempati tanah yang seharusnya untuk mereka. Setelah semuanya dalam kondisi aman dan tentram, barulah kami kembali ke tanah milik pusaka yang telah diizinkan untuk kami miliki." Tertulis dalam Bilangan 32 ayat 16-19. Maka Musa pun memenuhi permohonan mereka. Setelah Musa meninggal, Tuhan menetapkan Yosua untuk menggantikannya menjadi seorang pemimpin. Orang Israel telah menempati tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Lalu Yosua memanggil suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah itu demikian, "Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudara di tempat masing-masing. Sekarang waktunya kalian pulang ke tanah milik pusaka yang telah dibagikan kepada kalian. Tetapi setialah kepada Tuhan dan firman-Nya seperti disampaikan oleh Musa. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Serta Yosua menyampaikan doa berkat sebelum mereka kembali. Tertulis dalam Yosua 22 ayat yang ke-4-6. Yosua mengingatkan mereka akan komitmen yang pernah disampaikan. Setelah beberapa lama mendiami tanah milik pusaka mereka, maka terdengarlah berita bohong kepada orang-orang Israel bahwa suku Ruben dan suku Gad telah berubah setia dan telah berpaling dari Tuhan dan firman-Nya. Mereka telah membangun mezbah dengan mengarahkan kiblat penyembahan ke Kanaan. Mendengar berita itu, semua orang Israel menjadi marah, kesal dan dongkol terhadap suku Ruben, suku Gad, dan Manasye yang separuh itu. Seluruh orang Israel melakukan pertemuan besar di Shilo untuk membicarakan apa yang akan dilakukan kepada suku Ruben, kepada suku Gad, dan kepada suku Manasye yang separuh itu. Pertemuan akbar itu menghasilkan hal penting, yakni membentuk tim gabungan pencari fakta
TGPF tersebut dipimpin oleh Imam Pinehas bin Eliezer dibantu oleh 10 orang anggota dari tiap-tiap suku atau suku orang Israel untuk melakukan konfirmasi atau klarifikasi. Tim pencari fakta itu melakukan perjalanan dari Shilo ke tanah pusaka suku Ruben dan suku Gad untuk melakukan penyelidikan. Setelah mereka melakukan penyelidikan, Imam Pinehas mendapati beberapa hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, suku Ruben, suku Gad, dan Manasye yang separuh itu memang betul mendirikan mezbah. Yang kedua, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub di mezbah yang telah mereka dirikan itu. Yang ketiga, tidak menemukan bukti bahwa mereka melakukan penyembahan kepada Allah orang Kanaan. Yang keempat, kabar yang didengar oleh orang Israel tentang suku Ruben, Gad, dan Manasye yang separuh itu hanyalah kabar bohong untuk mengadu domba antara orang Israel dengan ketiga suku saudaranya itu. Setelah itu ditemukan juga yang terakhir bahwa suku Ruben, Gad, dan Manasye menyampaikan komitmen. Demikian bunyinya, kami tidak akan memberontak terhadap Tuhan, tertulis dalam Yosua 22 ayat yang ke-29. Lalu Imam Pinehas berkata demikian, sekarang taulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahwa kalian tidaklah berubah setia dan telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Setelah tim kembali ke Shilo, Imam Pinehas menyampaikan hasil temuan mereka kepada seluruh orang Israel. Demikian bunyinya. Pertama, tidak benar suku Ruben, Gad, dan Manasye yang separuh itu melakukan penyembahan kepada Allah orang Kanaan. Yang kedua, orang Israel meyakini hasil temuan tersebut. Yang ketiga, orang Israel mengurungkan niatnya untuk memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye. Yang keempat, mereka bersama-sama memuji Tuhan. Apa yang patut dipelajari orang-orang Kristen dari peristiwa ini? Pertama, pada zaman teknologi informasi dan komunikasi canggih saat ini, setiap anak atau remaja atau orang dewasa dan atau keluarga memiliki kemungkinan besar menerima informasi yang belum tentu akurat. Karena itu, apa yang didengar saat ini perlu dikaji terlebih dahulu. Jika tidak, dapat menyebabkan permasalahan komunikasi pada diri sendiri atau keluarga, atau di sekolah, atau di kampus, atau di gereja, dan atau dalam masyarakat. Saat melakukan kajian, kemungkinan besar akan memanfaatkan waktu, menggunakan tenaga, dan mengeluarkan biaya. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan mengabaikannya begitu saja. Sama seperti yang dilakukan Imam Pinehas dan 10 orang lainnya dengan melakukan perjalanan dari Shilo ke tempat kaum Ruben, kaum Gad, dan Manasye yang separuh itu. Tanpa melakukan kontranarasi seperti yang dilakukan oleh Imam Pinehas dan ke-10 anggota lainnya, dapat menyulut perselisihan yang lebih besar lagi
dan beresiko di antara mereka. Kedua, melakukan konfirmasi terhadap orang yang menyampaikan berita. Yang dimaksud dengan konfirmasi adalah penegasan. Menegaskan apa yang sesungguhnya telah disampaikan. Ada kalanya orang menyampaikan dengan informasi yang salah. Ada juga yang salah ucap. Ada juga kalanya komunikan atau pendengar salah dengar. Atau ada kalanya pendengar salah memaknai yang disampaikan, dan atau ada kalanya situasi saat itu terganggu oleh karena bising contohnya. Untuk itu perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Sebagai contoh, Pak, Bu, saya butuh informasi, saya butuh konfirmasi dengan apa yang disampaikan kemarin karena saya belum memahaminya dengan jelas. Hal seperti ini dapat dilakukan untuk mendapatkan kejelasan. Yang ketiga, setelah mendapatkan kejelasan dari sumber otentik, perlu melakukan klarifikasi. Klarifikasi adalah penjelasan ulang untuk lebih dimengerti. Setelah mendapat kejelasan, Imam Pinehas melakukan klarifikasi kepada orang-orang Israel. Akhirnya, orang-orang Israel merasa lega. Mereka merasa beruntung karena tidak terburu-buru memerangi saudara-saudaranya sendiri. Kedua belah pihak terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan bersama. Mereka memuji Tuhan. Dan hal ini juga perlu kita perhatikan khususnya pada saat kita mendengar sesuatu dari pihak lain sehingga tidak menimbulkan salah persepsi, tidak menimbulkan salah sangka, tidak menimbulkan batu sandungan, khususnya di antara jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan akal budi kepada kita masing-masing, sehingga kita dapat memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk menutup renungan ini, kita perlu bersyukur dan berterima kasih di dalam doa dan permohonan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tambahkanlah hikmat akal budi, kesabaran kepada kami, sehingga kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika ada di antara para pendengar yang sakit pada saat ini, kami percaya oleh karena bilur-bilur Tuhan, mereka telah disembuhkan. Jika ada yang mengalami persoalan dan permasalahan khususnya di antara mereka sesama keluarga, sesama satu gereja atau sidang jemaat, sesama komunitas di sekolah ataupun di kampus, ataupun di dalam masyarakat, kami memohon hikmat Tuhan mengalir untuk kami masing-masing, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh persoalan kami, sehingga kami dapat melakukan komunikasi yang lebih baik dan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami
yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.